daftar sekarang. Ya ya. Pagi tadi di rumah sakit Maya pada Lebak Bulus. Insya Allah beliau akan dikebumikan di kuburan di sekitar sini, kira-kira 300 meter dari sini, dan akan disolatkan pada setelah ba'da asar di Masjid Al-Barkah 300 meter dari rumah ini. Kami informasikan kepada takziah, andai tolak, kaum kerabat, jiran tetangga yang dirahmati Allah, saat ini jenazah sedang dikafani untuk kita sholatkan nanti, namun akan dibawa dari rumah ini sekitar pukul 2.45 menuju Masjid Al-Barkah, dan di masjid itulah nanti kita sholatkan bersama-sama. Kami mohon juga keringanan langkah saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jiran tetangga, andai tolak, kaum kerabat, kaum keluarga yang berkenan untuk menyolatkan di Masjid Al-Barkah nanti saatnya pada pukul ba'da asar. Informasi ini kami sampaikan kepada kaum takziah semua karena bertepatan pada bulan Ramadan ini. Mungkin ada kesibukan kita yang lain, namun setelah di kafani ini, andai kata ada yang ingin mau ikut bertakziah atau sholat dulu, kami informasikan Masjid Al-Barkah setelah saya kurang 300 meter. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf. Ada informasi bahwasanya dimakamkan di pemakaman Cirende, pemakaman umum Cirende. Nanti akan kita antarkan sama-sama jenazah. Demikian kami sampaikan. Mohon maafnya keluarga, kerabat, andai tolak, jiran tetangga, sahabat beliau dari media elektronika. Kami mohon maaf dan mohon bersabar.
Iya, kaget juga. Jadi sebenarnya udah pernah kerja bareng juga. Eh, udah lama sih sebenarnya. Terakhir tuh sempet eh, sering masih ngirimin gua ini bisnisnya dadar beredar itu kan. Terus jadi kaget aja. Dan baru taunya juga dari kemarin sih sama teman-teman juga dari grup gitu, dari Bang Anto, kan sempet di luar kan. Terus habis itu saya juga baru tahu di Jakarta baru seminggu dan di Mayapada ini. Dan kemarin di grup sebenarnya udah ada eh, yang bilang eh, trombositnya turun katanya gitu, terus butuh donor darah. Ya gitulah pokoknya, tiba-tiba ya tadi pagi gitu saya kaget juga sih. Itu doang sih paling. Nah, mungkin sosoknya Babe sendiri di mata dirimu seperti apa sih? Apakah memang lucu terus Iya. begitu atau seperti apa? Ya pastilah ya, Babe kontennya tuh nggak akan pernah bisa dilupakan sih sebenarnya. Jujur sebenarnya aku juga udah lama banget gak ketemu Babe, cuman aku udah pernah kerja bareng sama Babe gitu, jadi masih berasa lah kebaikannya sampai sekarang. Kalau orang baik itu kan masih dikenang gitu. Apa sih kebaikan yang masih lebih ingat Babe mungkin yang memorable? Ya friendly aja sih waktu itu ya, maksudnya apa ya, kalau kerja bareng tuh ya nggak ngeliat orang lah, maksudnya kayak ya udah gitu, santai aja gitu. Terus terakhir kan emang sempet dikirimin terus sama bisnisnya dadar beredar gitu-gitu, jadi kayak ya itulah. Kenapa? Mengeluhkan sakitnya atau mungkin pernah mengeluh sakit atau gimana kak? Kemana? Ke teman-temannya atau mungkin teman-temannya? Iya. Aku dapat kabar juga dari teman-temannya sih gitu loh. Beberapa kali. Jadi pokoknya yang pas terakhir dapat kabar udah sakit, udah agak kurang enak, makin nggak enak lah ibaratnya kayak gitu. Gitu. Berapa lama Itu aja mungkin sih. dirawatnya tadi ada info gitu Mas Kevin? Saya cuma baru dapat info yang di Jakarta seminggu sih, di Mayapada Lebak Bulus ini gitu. Saya pun juga baru tahu itu. Baru tahu pindah di Jakarta gitu sih. Mungkin ada kabar katanya anemia aplastik itu. Aku nggak tahu. Coba ditanyakan yang ke lain aja. Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin doanya Iya, Bang Kevin. ya saya turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya tadi. Saya udah gak kuat ngeliat soalnya. Jadi itu aja sih paling turut berduka sedalam-dalamnya. Makasih. Iya. Bang, kita belum Bang, situ aja Bang. Supaya jangan malangin jalan. Iya nggak apa-apa Bang. Sini aja Bang. Supaya jangan malangin jalan. Sini munduran lagi. Nah, oke. Jalan. Mungkin gimana mendapatkan kabar duka ini? Ya sedih tadi kan udah Mbak. Sedikit nggak tadi? Sedih, ya sedih, pasti sedih. Ya mau gimana lah, gitu. Sedih lah, mau dibilang apa lagi. Mungkin kronologisnya seperti apa dapat kabar dukanya? Kalau kronologinya nggak terlalu apa, soalnya kita kemarin udah ke rumah sakit 2 hari atau 3 hari yang lalu. Di situ kita udah sempat ngobrol, udah ketawa, masih enak sama Babe ngobrol. Dan ya nggak kebayang lah bakal terjadi karena dia juga nunjukin dia tuh siap baik-baik aja gitu. Kondisinya berarti sempat membaik. Nah, mungkin penyebabnya apa, Bang? Aduh kurang tahu saya. Pernah nggak Kalau sih dilihat misalkan dari riwayat sakitnya Babe sendiri, mungkin Bang Lolo dari awal itu seperti apa sih Bang? Kurang tahu kita. Kurang tahu. tapi support seperti apa? Kondisi kritisnya mulai kapan? Sama Babe waktu pas di rumah sakit, waktu pas aku berkunjung di rumah sakit, dia bilang gini, aku kok takut nggak lucu ya di depan komik gitu. Dia mau berusaha lucu juga walaupun dalam keadaan itu kita datang terus ya dia mau ketawa aja gitu, nggak memikirkan yang kondisinya sekarang gitu. Sosok beliau seperti apa sih di mata kamu Pak dan teman-teman? Sahabat yang baik, sahabat yang selalu ada kalau kita butuhkan. Ya apa yang diperlihatkan di kamera dan apa yang di belakang kamera atau yang kita lihat itu sama aja. Dia seorang Babe Cabita. Momen yang paling memorable sama Babe? Semuanya memorable. Yang paling memorable ya semuanya, nggak bisa disebut satu-satu, Pak. Pernah nggak sih curhat soal sakitnya beliau? Enggak. Berarti beliau tipe yang kuat ya di depan teman-teman. Iya. Karena dia yakin bakal comeback. Dia mau sehat-sehat aja. Jadi kita juga bersikap nggak menunjukkan kasihan atau iba, dia juga nggak menunjukkan aku masih sehat loh gitu. Bang Lolo, terakhir yang Bang Cabe masuk rumah sakit itu didiagnosis penyakit apa? Apa? Yang
terakhir masuk rumah sakit ini Ah, sakitnya apa tuh bang kalau boleh? aduh nggak tahu. Oke, kamu sendiri dapat info beliau sakit sudah lama kak? Sudah. Cuman ya itu kita selalu menunjukkan ke dia juga positif, dia juga menunjukkan sama kita baik. Jadi ya kayak aku bilang, dia selalu menunjukkan mau balik sehat-sehat gitu aja udah. Cuman Meninggalkan berapa putra putri? satu cowok satu cewek. Oke ya teman-teman ya. Oke, doanya semoga husnul khotimah bagi teman-teman yang kenal dia, apapun yang udah pernah dibuatnya mungkin menyinggung atau tidak, aku dari keluarga mohon dimaafkan. Ya semoga apapun yang dia buat di dunia ini menjadi kenangan indah untuk kita semua. Oke, makasih ya. Ya, makasih. Jam berapa? Kalau tahu kabar tuh justru jam 10 kalau nggak salah tadi. Soalnya kan habis acara sahur tuh istirahat tidur gitu, terus dikasih tahu sama orang tua, handphone kan emang juga nggak nyala gitu. Nah terus dikasih tahu sama orang tua, ngelihat dari ini katanya dikabarin ya babe udah duluan gitu. Makanya tadi begitu bangun langsung berangkat ke sini sama istri. Kondisinya seperti apa? Kondisinya sempat dengar kabar Oki, kebetulan Oki Rengga, teman kita juga kan, dia selalu memberikan info begini si babe lagi ada di sini, cuman untuk detailnya juga nggak terlalu tahu gitu. Cuman kondisinya dia sekarang kayak kemarin tuh lagi ada di Malaysia gitu, terus dipindahin ke Indonesia gitu, baru datang ke Indonesia itu dikabarin gitu. Nah sebenarnya belum sempat ngejenguk juga, maka itu juga nyesel juga sih, karena waktunya tuh belum sempat gitu, makanya ini sedih juga tuh karena itu sih belum sempat ngejenguk sih gitu. Meninggalnya disebabkan apa mungkin? Kalau terakhir infonya tuh leukemia, itu sih penyakit yang diderita sama Babe Cabita, ya leukemianya. Berarti sempat ada pengobatan ke luar negeri sendiri ya bang? Iya, kalau nggak salah sempat dibawa ke Malaysia atau Singapura gitu, lupa juga soalnya. Sosok Babe Cabita sendiri seperti apa? Babe Cabita orang yang baik, dia orang yang low profile juga gitu, terus juga dia senang sharing sama kita gitu mengenai, dia kan sekarang baru buka bisnis tuh, bisnis F&B-nya, terus dia sering sharing sama kita, ngasih tahu gini-gini gitu. Jadi emang orangnya tuh nggak pelit ilmu gitu, dan orangnya juga bergaul tuh sama siapa aja gitu sih. Kalau kita lihat temennya tuh benar-benar banyak banget Babe Cabita. Udah berapa lama bang kalau boleh tahu menderita sakit leukemia sendiri? Kalau yang kita tahu tuh kalau nggak salah udah setahun lebih, hampir 2 tahun deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat tuh 2 tahun lebih, hampir 2 tahun kita tahu bahwa Babe itu lagi sakit gitu. Kalau nggak salah hampir 2 tahun, lupa tepatnya gitu. Tapi sempat dibilang leukemia, terus habis itu dia periksa lagi ke dokter, terus katanya ternyata bukan leukemia, terus habis itu baru diinfoin lagi terakhir tuh ya ternyata bener ada leukemianya gitu. Iya, sempat lama dia di rumah sakit, yang kita tahu tuh dia sempat dirawat lama di rumah sakit. Sempat dengar kabarnya ada kritis sebelum meninggal ini nggak sih bang Regen sendiri? Kalau kritis sih cuman sempat dikasih tahu Babe tuh udah drop banget gitu sih, cuman kita nggak tahu kritis atau gimana ya. Cuman dibilang waktu dia masih di luar negeri tuh dikasih tahu sama Oki bahwa kondisi Babe ini mohon doanya karena Babe ini lagi drop banget gitu, dibilang gitu ya. Terus pas dapat info lagi si Babe udah pindahin ke Jakarta. Nah kita pikir tuh alhamdulillah mungkin udah membaik lah gitu, insya Allah nih mungkin membaik gitu. Tapi ya ternyata kadar Allah kita nggak ada yang tahu lah itu ya gitu. Berarti yang ada syaratin Babe pun Bang Oki Rengga gitu ya? Iya, Oki Rengga yang nginfoin semuanya mengenai berita Babe, karena Oki juga yang berhubungan langsung dengan keluarga Babe sih. Kalau boleh tahu pada saat 2 tahun awal tuh awal Babe mungkin dulu sakit tuh seperti apa gitu kalau boleh tahu? Kita sih nggak begitu tahu detailnya ngeluh sakitnya seperti apa ya. Cuman kita tahu Babe lagi sakit gitu, dirawat gitu. Terus kita cuman tahu itunya doang sih. Cuman kalau untuk detail-detail dia ngeluhnya tuh nggak begitu tahu. Cuman dia sempat cerita mengenai sakitnya itu sih ke kita gitu, mengenai itu. Yang dirasain tuh apa, katanya kayak pegel-pegel gitu sih, kayak nyeri-nyeri sendi gitu dia bilang. Kurang paham deh, dia bilang sempat kayak nggak enak, pokoknya kayak nggak enak badan gitu dia bilang. Gitu sih yang kita tahu.
Kalau vakum sih enggak deh kayaknya deh, soalnya dia masih beberapa kali kita ketemu di acara juga, terus sempat juga ngonten juga sempet gitu. Cuman ya paling kalau misalkan dia lagi berobat ya emang akhirnya dia nggak ngonten. Orang kita juga beberapa kali ngelihat kontennya dia tuh dia lagi di rumah sakit dia sempetin ngonten gitu. Jadi memang dia sempetin berusaha untuk tetap ada lah konten-konten gitu. Jadi makanya kita juga nggak mikir bahwa bahwa akan kayak begini gitu. Kita mikirnya insya Allah lah Babe insya Allah sembuh gitu sih. Terakhir ketemu kapan? Kenapa? Terakhir ketemu. Terakhir ketemu kalau nggak salah 4-5 bulan yang lalu apa 5 bulan ya sekitar 5 bulan yang lalu lupa tepatnya. Itu waktu itu ngonten sama dia di inian di tempat usahanya dia. Momen yang nggak bisa dilupakan sama Babe itu Momen yang tidak bisa dilupakan bareng Babe tuh ya Babe juga salah satu mentor saya juga di stand up ya, dia senior saya juga. Saya baru masuk, dia udah jadi juara gitu, dan banyak ilmu-ilmu yang diajarin mengenai stand up bagaimana. Terus dia juga salah satu role model saya gitu di stand up comedy. Kalau ditanya momen, banyak lah momen-momen bareng sama Babe gitu. Dia ngajakin saya juga waktu itu, sempat ngajakin buat naik jeepnya dia tuh, kita naik jeep terus kita kayak ke gunung terabas gitu sih, teman belum sempat juga. Itu sih. Doanya doa terakhir Bang. Doa buat Babe ya, buat Babe Cabita. Saya jadi saksi selama hidupnya Babe Cabita. Babe Cabita adalah orang yang baik. Doa saya semoga amal ibadah Babe Cabita yang selama ini dikerjakan di dunia, semua kebaikan-kebaikannya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat keluarga Babe Cabita, semoga dikuatkan, buat istri dan buat anak-anaknya. Semoga kuat lah menghadapi kabar ini. Kami informasikan bahwa anak kami pria Prayoga Pratama yang biasa disebut Babe Cabita, kalau kami di kalangan keluarga atau keluarga sangat famili, lebih akrab, lebih familiar dipanggil dengan Yoga. Beliau lahir di Medan 5 Juni 1989 dan meninggal pada hari ini 9 April 2024 dalam usia 35 tahun. Beliau dari kecil hingga menamatkan kuliahnya dulu berdomisili di Medan, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Anak kami pria Prayoga atau disebut biasa di kalangan kaum kerabatnya adalah Babe Cabita, mengikuti mengenyam pendidikan SD Negeri Center Medan dan menamatkan SMP Negeri 7 Medan, menamatkan SMA Negeri 1 Medan, dan terakhir sarjana Visipol Universitas Sumatera Utara Medan. Setelah beliau menamatkan kuliahnya Medan dan hijrah ke Jakarta, dan semasa beliau di Jakarta kami melihat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yang berkaitan dengan hobinya, yaitu menjadi seorang komika. Memang beliau adalah anak yang suka humoris di kalangan keluarga, dan menurut kami relatif, menurut kami bukan pria, dia adalah anak yang baik, anak yang patuh kepada orang
bawa di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Kepada kaum takziah, pandai tolan, jiran tetangga, kaum kerabat, selama beliau sakit, kami informasikan juga beliau sakit sejak bulan Juni tahun 2023. Menurut keterangan dokter, beliau mengalami penyakit darah, kelainan darah yang tidak lazim, namanya anemia aplastik. Beliau semenjak kena penyakit itu dari bulan Juni yang lalu, bulan Juni 2023 yang lalu. Pada bulan November 2023 kami sudah membawanya berobat ke rumah sakit Siloam di Jakarta ini. Beberapa minggu di rumah sakit Siloam kami memindahkannya untuk berobat di salah satu rumah sakit, yaitu Sunway Medical Center di Kuala Lumpur hingga bulan Januari. Di bulan Januari, karena sudah merasa sembuh, beliau pulang ke Jakarta, dan di bulan Februari pria Prayoga melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga ke Tanah Suci Makkah. Sepulang dari melaksanakan ibadah umroh, tepatnya pada akhir Februari, kira-kira 2 minggu setelah pulang menunaikan ibadah umroh, beliau drop kembali penyakitnya. Jadi semenjak bulan Februari kami bawa kembali ke rumah sakit Sunway Medical Center di Kuala Lumpur. Setelah itu kira-kira 10 hari yang lalu kondisinya sudah mulai membaik dan dia merasa enak. Dia ingin berlebaran bersama sanak keluarga di rumah kediaman ini untuk sama-sama berlebaran. Namun Allah lebih sayang kepadanya. Sebelum satu lebaran yang insya Allah mungkin nanti setelah sholat maghrib, beliau telah berpanggil Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir 10 hari yang lalu, kira-kira 2 hari di rumah, kami membawanya kembali ke rumah sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta. Lebih kurang seminggu beliau dirawat di sana, sampai akhirnya tadi pagi beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Alhamdulillah, insya Allah kami sudah ikhlas, karena kami sudah berbagai upaya dengan semampu kami untuk membawanya berobat untuk kesembuhan dirinya. Kepada rekan-rekannya, kawan-kawan seperjuangannya, kawan-kawan satu profesinya, media elektronik, pers, kami mohon maaf andaikan ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Ananda Pria Prayoga almarhum, sekiranya dapat dimaafkan. Untuk itu sekali lagi kepada semua kalangan, jiran tetangga, handai tolang, kaum keluarga, sanak famili, rekan-rekannya, kaum kerabatnya, media pers dan sebagainya yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material atas nama keluarga, kami
Saya bersaksi bahwa dia orang baik. Saya bersaksi bahwa beliau saya apakah semua bisa bersaksi bahwa beliau pria Prayogo Pratama orang baik? Min ahli khair, min ahli khair, min ahli khair.